Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fira Ila Kamalia dari semester 3 jurusan Bahasa dan Sastra Arab IAIN Tulungagung. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Ilmu Al-Aswad yang diampu oleh Ustadzah Asna. Sebelumnya saya bacakan soal yang pertama, yaitu apa perbedaan antara fonetik dan fonemik, dan apa agensi fonologi dalam kajian linguistik, dan sebutkan contohnya. Baik, fonetik adalah bidang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Contoh konkretnya adalah identifikasi bunyi-bunyi kontoid dan vokoid dalam suatu bahasa. Untuk fonemik, yaitu kesatuan bunyi terkecil dari suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Jadi ia mengkaji bunyi bahasa yang tepat dan berfungsi membedakan makna sebuah kata. Agensi fonologi dalam kajian linguistik, yaitu mempelajari, membahas, membicarakan, dan menganalisis bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia, atau mempelajari bunyi-bunyi yang diucapkan oleh manusia yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Contoh fonemik: bunyi L, A, B, U pada kata labu dan R, A, B, U pada kata rabu. Jika dibandingkan, perbedaannya hanya pada bunyi yang pertama, yaitu huruf L dan R. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua bunyi tersebut adalah fonem yang membedakan arti, yaitu fonem L dan R. Lanjut, soal yang kedua yaitu mengenai sejarah fonologi secara umum dan dalam khazanah linguistik Arab. Sejarah fonologi secara umum dan dalam khazanah linguistik Arab, yaitu fonetik umum, membahas bunyi bahasa yang dapat dihasilkan manusia secara umum. Fonetik khusus memfokuskan pada bunyi bahasa tertentu, misal bahasa Indonesia, bahasa Inggris, maupun bahasa Arab. Tujuan mempelajari ilmu Al-Aswad, yaitu memperoleh informasi tentang tingkat pengasahan lafal bunyi bahasa, serta bunyi kata dalam bahasa Arab yang diucapkan sesuai dengan lafal aslinya dan tepat pada tajwidnya. Dan fonologi dalam cabang morfologi, yaitu bidang morfologi yang konsentrasinya pada tataran internal, kata sering memanfaatkan hasil studi fonologi, misal variasi pengucapan, variasi bahasa. Fonologi dalam cabang sintaksis, bidang sintaksis yang berkonsentrasi pada tataran kalimat ketika berhadapan dengan kalimat. Misal dari kata kamu berdiri titik, itu termasuk berita. Kamu berdiri dengan tanda tanya, itu termasuk pertanyaan. Kamu berdiri dengan tanda seru, itu termasuk perintah. Nah, dari ketiganya dianalisis fonologis intonasi, jeda, tekanan yang dapat membedakan arti. Fonologi dalam cabang semantik, bidang semantik yang berkonsentrasi persoalan makna kata ataupun memanfaatkan hasil telaah fonologi, misal dalam bahasa atau variasi bahasa pengucapan. Misal kata tahu dan tahu akan bermakna lain. Sejarah ilmu bunyi. Ilmu bunyi sudah lama dikenal di India, Yunani, Romawi, dan Arab. Ilmuwan pertama yang menggunakan istilah fonetik adalah Gézoga dari Perancis yang meneliti huruf geografi yang digunakan bangsa Mesir kuno selama menuliskan bahasa mereka pada tahun 1797. Masuknya ilmu bunyi India ke dunia barat, terjemahan Maimüller terhadap Chris PDP pada tahun 1856. Ilmu bunyi di Yunani dianggap berhubungan erat dengan turunan kata detimologi dan semantik, serta merupakan bagian tata bahasa. Di antara yang mereka lakukan mendeskripsikan makhraj dan sifat-sifat bunyi Al-Quran yang mendetail, atau ilmu Al-Quran. Pertanyaan yang ketiga,
Gambarkan bagian-bagian alat ucap dan jelaskan. Nah, bagian-bagian alat ucap ialah paru-paru. Paru-paru berfungsi untuk bernafas. Dengan demikian, paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan udara yang menjadi sumber terbentuknya bunyi bahasa. 2. Pangkal tenggorokan atau laring yang berfungsi untuk mengeluarkan udara dari paru-paru. Rongga tersebut dapat membuka dan menutup. 3. Faring merupakan saluran udara yang akan bergetar bersama pita suara. Bunyi yang dihasilkan faring adalah bunyi faringal. 4. Pita suara sebagai katup yang mengatur jalannya udara tenggorokan akibat membuka dan menutupnya pita suara. Akhirnya disebut glotis. 5. Velum dan uvulal merupakan langit-langit lunak beserta ujungnya yang menghasilkan bunyi dapat naik dan turun. 6. Palatum merupakan langit-langit keras menjadi artikulator pasif. Artikulator aktifnya ialah ujung lidah dan tengah lidah. 7. Gusi. 8. Gigi. Gigi merupakan dalam membentuk bunyi bahasa gigi atas yang paling berperan penting. 9. Bibir. Bibir terbagi atas yang berfungsi sebagai artikulator pasif, bibir bawah sebagai artikulator aktif, dan kedua bibir menghasilkan bunyi bilabial. 10. Lidah. Lidah berfungsi sebagai artikulator off. Lidah terbagi menjadi 5, yaitu akar lidah, pangkal lidah, tengah lidah, daun lidah, dan ujung lidah. Baik, saya lanjut pada pertanyaan keempat, yaitu mengenai apa yang dimaksud dengan vokal dan konsonan, dan berilah contohnya. Nah, vokal ialah bunyi yang keluar dari alat ucap yang tidak mendapat hambatan sedikit pun, baik secara tertutup maupun adanya penyempitan di saat penuturannya. Contoh huruf vokal yaitu A, I, U, E, O. Nah, kenapa disebut alat ucap yang tidak mendapat hambatan? Kenapa disebut bunyi yang keluar dari alat ucap yang tidak mendapat hambatan sedikit pun, baik secara tertutup maupun adanya penyempitan di saat penuturannya? Karena huruf vokal yang keluar ini berdiri sendiri, dia belum ditambah dengan huruf konsonan, jadi masih murni berupa huruf A, I, U, E, O. Kita lanjut mengenai konsonan. Konsonan ialah bunyi yang dihasilkan dengan melibatkan penyempitan atau penutupan pada daerah artikulasi. Contoh hurufnya yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, I, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, dari sini kenapa bunyi yang dihasilkan dari konsonan ini melibatkan penyempitan atau penutupan pada daerah artikulasi? Karena pada huruf-huruf ini tidak mungkin berdiri sendiri, tentunya nanti akan terselip dengan huruf vokal. Misal dari kata aba, itu pasti membutuhkan salah satu huruf vokal, tidak mungkin hanya menggunakan huruf konsonan saja. Nah, bunyi ini tidak tampak ada urgensinya untuk membuat standar seperti halnya huruf vokal, karena satu konsonan jarang mempunyai variasi seperti yang dipakai pada vokal. Lanjut pada pertanyaan yang kelima. Pertanyaan kelima yaitu mengenai apa perbedaan antara transkripsi grafemes dan transkripsi fonetis, dan berilah contohnya. Untuk transkripsi grafemes yaitu penulisan pengubahan menurut huruf atau ejaan bahasa yang menjadi tujuannya. Transkripsi ini ditandai dengan dua sudut, seperti tanda kurung, cuma berbentuk menyudut seperti ini. Nah, contohnya kata masuk menjadi berada dalam kurung sudut tadi. Jadi terkutip di dalam kurung sudut tadi yang berada
awal dan di akhir sebuah kata. Lanjut, transkripsi fonetis, yaitu mentranskripsikan semua bunyi, baik yang membedakan arti maupun tidak. Simbol ini dituliskan di antara dua kurung siku tegak, sama seperti kata masuk yang nantinya akan berada dalam kurung yang tadinya berada dalam kurung dua sudut. Namun pada fonetis ini nantinya kata itu berada di antara dua kurung siku tegak. Baik, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Bila mana ada kurangnya mohon maaf, karena kita semua masih belajar bersama-sama. Nah, baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.